Shalom, selamat malam untuk jemaat dimanapun berada, yang ada di tempat ini maupun yang berada di rumah. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Kita patut bersyukur pada hari ini karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk dapat datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum memulai ibadah kita pada malam hari ini, saya mengundang kita semua untuk membuka nats pembimbing kita yang terambil di dalam Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengucap syukur, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah Tuhan, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah kami mencari Tuhan? Kemanakah
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersalami bagiku. Sungguh indah. Saya mengundang Sidang Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar firman Tuhan itu dapat tertanam di dalam hati kita dan menjadi sumber kekuatan dan teguran bagi setiap kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan kami Tuhan, kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti
kepada hambanya waktu dipersilakan. Sidang jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Karena atas pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih sayang Tuhan, sehingga kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah kembali. Mohon tuntunan Roh Kudus, mohon perlindungan Tuhan. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, kami menyerahkan diri. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena tidak terasa kita telah memasuki bulan Agustus dan sebentar lagi kita akan merayakan 17 Agustus. Dan setelah itu tidak lama lagi juga kita akan merayakan kembali akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa sudah kurang lebih hampir 5 bulan, 6 bulan lebih kita ibadah masing-masing di rumah maupun di tempat lain. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Walaupun situasi masih seperti ini, tapi rasa syukur kita kepada Tuhan tidak boleh berkurang. Apalagi tidak sama sekali. Kita tetap bersyukur. Dalam situasi apapun, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Tuhan merencanakan segala sesuatu. Pasti indah dan baik pada waktunya. Saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak saudara-saudara untuk kita melihat firman Tuhan yang malam ini saya ambil dari Injil Matius pasal 22. Ayat yang ke-34 sampai dengan 48. Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai dengan 40. Saya ulangi, Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 40. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Bapak Ibu di sini maupun yang di rumah atau ada di tempat lain, saudara melihat itu dan saya akan membacakan ini bagi kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang sama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, orang banyak sekali membicara tentang aturan-aturan dunia, hukum-hukum dunia. Apalagi kalau orang melihat aturan hukum-hukum, baik itu hukum pidana maupun hukum perdata, maka di sana banyak sekali yang harus dituruti dan dilakukan. Tetapi Alkitab memberikan sebuah pemahaman kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, bahwa hukum yang terutama dan yang utama, Alkitab berkata bahwa mengasihi Allah, mengasihi manusia. Saudara, ahli Taurat ini mereka sebenarnya sudah tahu akan hukum mana yang terutama dan utama di dalam hukum Taurat. Tetapi mereka ingin mencobai Yesus Kristus, sehingga mereka bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat?" Lalu ayat yang ke-37 itu Tuhan Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang utama." Saudara-saudara, hukum yang terutama dan utama yang berasal dari Tuhan hanya satu, tidak banyak, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi. Satu saja, tidak banyak. Hukum terutama dan utama itu tidak banyak, saya tegaskan lagi, saya ulangi lagi, tidak banyak, hanya satu, yaitu mengasihi Tuhan. Dengan apa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Ini hukum yang terutama dan yang utama. Pertanyaan bagi kita sekalian adalah hukum yang satu ini, apakah kita sudah mempraktekannya di dalam kehidupan kita? Apakah kita telah mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Sungguhkah manusia telah mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Ini sebuah pertanyaan dan butuh jawaban. Hanya saudara dan saya yang bisa menjawabnya. Sebab firman Tuhan katakan, benarkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Kalau mungkin ada orang berkata, "Oh sudah, saya sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati." Kalau begitu, pertanyaan kedua, benarkah kita juga mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa? Pertama tadi adalah segenap hati. Segenap hati itu berbicara tentang kekuatan batin. Kekuatan batin. Apa itu kekuatan batin? Kekuatan batin adalah sebuah peristiwa yang terjadi di dalam hati, di mana batin kita itu terus mengasihi Tuhan, terus merindukan Tuhan, terus rindu akan kehadiran Tuhan di dalam hati kita. Tidak ingin jauh-jauh dari Tuhan.
tidak ingin menyakiti hati Tuhan, tidak ingin membuat Tuhan sedih. Itu segenap hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengasihi seseorang? Atau pernahkah kita mencintai seseorang? Apa yang kita rasakan di dalam hati kita? Apakah kerinduan kita terhadap orang itu hanya biasa-biasa saja? Hanya sekedar saja? Ataukah hati kita itu begitu merindukan orang itu karena kita begitu mengasihi dan mencintainya? Kalau hati kita pernah mengasihi seseorang, mencintai seseorang dan begitu dalam kasih itu dan cinta itu, maka cinta dan kasih itulah yang Tuhan minta di dalam aturannya. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Segenap hatimu, bukan separuh hati, tetapi segenap hati. Kata segenap hati artinya semuanya. Banyak orang menyanyikan lagu mengasihi dan mengasihi itu dengan suara yang bagus, merdu, dengan alunan musik-musik yang mengiringi sehingga orang menyanyikan lagu mengasihi itu begitu indah didengar, begitu enak, begitu menyejukkan hati. Tetapi pertanyaannya adalah, benarkah di dalam hati kita itu, waktu kita mengatakan kepada Tuhan, kita menyanyikan sebuah pujian kepada Tuhan, hati kita dengan segenap kekuatan kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh? Saudara dan saya yang bisa menjawab. Banyak orang mencoba untuk bernyanyi lagu yang judulnya mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Saudara, lagu ini merdu sekali. Mengasihi lebih sungguh. Tapi tahukah saudara dan saya bahwa sesungguhnya yang mengasihi kita lebih sungguh itu bukan kita yang telah mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, tetapi Tuhanlah yang terlebih dahulu mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Apa buktinya? Buktinya Yesus Kristus mempraktekkannya di atas kayu salib. Bukti bahwa Tuhan mengasihi kita sungguh-sungguh. Yesus Kristus mengasihi kita, menjadi korban satu-satunya di kayu salib sebagai bukti bahwa Allah mengasihi kita sungguh-sungguh. Allah menyerahkan putra tunggalnya, menyerahkan tubuh, jiwa, dan rohnya sebagai bukti kasih supaya menebus kita dari dosa. Itu adalah bukti kasih Allah. Itu adalah bukti bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh mengasihi kita. Nah, pertanyaannya saya tadi, kalau begitu, benarkah kita sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Yesus Kristus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budinya telah mempraktekannya di atas kayu salib. Telah membuktikannya kasih Allah itu. Bagaimana kita membuktikannya? Bahwa kita juga mengasihi Tuhan.
Mungkin ada yang berkata, oh saya sudah sungguh-sungguh, saya sudah dengan segenap hati. Lalu pertanyaan yang berikut yang ketiga adalah, benarkah kita juga mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa? Tadi segenap akal budi, segenap jiwa. Segenap hati. Sekarang segenap jiwa. Berbicara hati. Sekarang berbicara soal jiwa. Apa arti mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa? Artinya bahwa jiwa kita, hati, jiwa kita, kita serahkan kepada Tuhan sungguh-sungguh di dalam perbuatan. Kata jiwa itu berbicara soal hidup. Kalau manusia tidak ada jiwa, maka manusia itu sudah mati, alias sudah meninggal. Tetapi jika masih ada jiwa, maka manusia itu dinyatakan hidup. Jadi Alkitab katakan, firman Tuhan katakan bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, artinya segenap hidup kita. Kita menggunakannya mengasihi Tuhan. Inilah hukum yang terutama dan utama itu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Saudara, yang ketiga adalah segenap akal budi. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Jiwa tadi berbicara soal seluruh hidup kita. Kita harus mempertaruhkannya sebagai yang utama dan yang terutama untuk mengasihi Tuhan. Yang ketiga di situ dikatakan segenap akal budi. Apa itu akal budi? Akal budi berbicara tentang kemampuan intelektual, kemampuan kepintaran. Alkitab katakan kita gunakan itu untuk mengasihi Tuhan. Jadi, hai orang-orang pintar, dengar baik-baik firman Tuhan ini. Jika engkau orang pintar, tetapi jika akal budimu tidak untuk Tuhan, engkau tidak berarti di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kata akal budi itu artinya kekuatan kemampuan intelektual, kepintaran kita, skill kita, talenta kita, kita gunakan untuk mengasihi Allah. Pertanyaannya, caranya bagaimana Pak Pendeta? Jadikan satu, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi di dalam tubuh, jiwa dan roh kita. Kita gunakan yang terutama dan utama, gunakan seutuhnya untuk mengasihi Allah. Itulah hukum yang terutama dan yang utama. Berbahagialah orang yang mempergunakan hatinya untuk mengasihi Tuhan, jiwanya untuk Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan akal budinya untuk Tuhan. Berbahagialah mereka, karena mereka dikatakan menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan di dalam hukum Taurat ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab katakan itulah hukum yang terutama dan yang utama. Pertanyaan saya berikut sebelum saya masuk ke poin yang kedua. Benarkah kita sudah mempergunakan jiwa kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh? Hati kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Akal budi kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab ketiganya ini harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Kita gunakan untuk mengasihi Tuhan. Itulah hukum yang terutama dan yang utama. Saudara, jika Tuhan
menulis hukum yang terutama dan utama ini yang harus kita lakukan, maka ada rencana Tuhan yang indah di dalam hukum yang terutama dan utama ini. Kenapa? Karena akan menjadi sebuah hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan, sehingga orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap hati, segenap akal budi, mereka hidupnya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang memuliakan Tuhan. Orang-orang yang dikuduskan untuk Tuhan. Dan orang-orang hidupnya bahagia selama-lamanya. Itu hukum yang terutama dan utama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, Alkitab katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi tadi hukum yang terutama dan utama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa. Hukum yang kedua, Alkitab kan sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oh haleluya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan kata ini baik-baik. Mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Siapakah di antara kita yang tidak mengasihi dirinya sendiri? Orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri berarti orang itu sedang putus asa. Tidak ingin hidup. Saya yakin dan percaya semua manusia pasti mengasihi dirinya sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab katakan jika kita mengasihi diri kita, maka Alkitab mengajarkan kepada kita di dalam hukum yang kedua ini adalah, kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ada mungkin katakan, oh Pak Pendeta berat. Kalau mengasihi diri sendiri sih oke. Tapi kalau mengasihi orang lain, tunggu dulu. Apalagi kalau orang lain tuh kehidupannya saya tidak suka, mana mungkin. Disinilah tantangannya. Karena orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi itu, mereka akan diberi kemampuan supaya juga bisa mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi persyaratan utama mengasihi Tuhan aja tidak pernah, bagaimana mungkin bisa mengasihi orang lain? Apalagi mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Tapi sayang, ada orang yang kadang-kadang secara praktek di dalam dirinya, dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia tidak mengasihi dirinya, tetapi dia justru menghancurkan dirinya. Dengan apa? Pak Pendeta, masa ada? Dia orang itu tidak sadar bahwa dia telah menghancurkan dirinya sendiri dan orang lain, tapi dia tidak sadar. Contohnya apa Bapak Ibu? Orang yang tukang isap rokok, orang yang peminum, ya Pak ya. Ilmu kesehatan saja melarang bahwa merokok itu merusak. Tapi dia terus lakukan. Apakah orang itu mengasihi diri sendiri? Tidak, dia tidak mengasihi diri. Justru dia merusak dirinya. Apakah orang itu mengasihi orang lain? Tidak, dia tidak mengasihi orang lain. Dia merusak kehidupan orang lain. Kadang-kadang kita tidak sadar. Kita telah berada di dalam situasi ini. Bapak-bapak di Gereja Jemaat Kristen Indonesia, saya harap supaya tidak ada lagi yang model seperti itu.
Sebab kadang-kadang saya masih mendengar, bahkan melihat, kasihan satu kos dengan istri dan anaknya masih kecil. Tetapi di dalam kamarnya bukan obat nyamuk, tetapi asap rokok. Sehingga apa yang terjadi? Anak-anak, paru-paru anak-anaknya kena asap rokok. Sehingga anak-anaknya sakit. Anak-anaknya paru-parunya bermasalah. Tapi orang tua tidak peduli. Rokok jalan terus. Bapaknya mabuk. Tidak peduli, yang penting dia senang untuk dirinya. Itu bukti bahwa orang itu tidak mengasihi dirinya. Apalagi mengasihi orang lain. Jadi kalau saudara dan saya mengasihi diri sendiri dan orang lain, ya merokok berhenti, ya minum berhenti, minum minuman keras berhenti. Itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sederhana kan? Saya harap sampai bapak-bapak yang di rumah tidak sambil nonton khotbah saya ini sambil merokok. Ya, saya harap supaya tidak begitu. Jangan sampai sambil tangan kanan pegang handphone, tangan kiri pegang rokok di situ. Kalau itu yang saudara praktekkan, firman Tuhan ini berlaku bagi saudara. Bahwa saudara sebenarnya tidak mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, apalagi orang lain. Mungkin ada yang bilang, Pak Pendeta sentimen. Setiap kali khotbah selalu rokok melulu dan minum melulu. Tidak, saya tidak sentimen. Saya justru mengasihi saudara. Saya justru sangat mengasihi saudara. Itulah sebabnya saya kasih tahu saudara bahwa jangan melakukan itu. Jika saudara melakukan itu berarti tidak mengasihi diri sendiri apalagi orang lain. Ayat 40, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, Tuhan memberikan sebuah aturan kepada manusia agar hidup. Sangat sederhana. Tetapi manusia membuatnya makin rumit. Sederhana kan kalau kita lihat hukum ini? Sangat sederhana menurut saya. Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Mengasihi manusia sungguh-sungguh, selesai. Kalau manusia di bawah kolong langit ini mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, maka pasti tidak ada yang mau berbuat dosa. Kenapa? Karena dosa itu seteru dengan Tuhan. Kalau manusia di bawah kolong langit ini mengasihi sungguh-sungguh, pasti tidak ada perang. Tidak ada senjata. Tidak ada peluru. Tidak ada siasat perang. Karena manusia saling mengasihi satu dengan yang lain sungguh-sungguh. Tapi justru karena manusia tidak bisa mengasihi sama dengan sungguh-sungguh, terjadilah perang. Yang begitu dahsyat, perang pertama dan kedua di dunia. Jutaan manusia meninggal karena manusia tidak mampu mengasihi Tuhan, tidak mampu mengasihi sesama. Aneh. Kadang-kadang orang berbicara mengasihi, tetapi juga sekaligus bawa pedang. Seharusnya kalau mengasihi sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi sesama, maka tidak ada senjata. Amin. Tidak ada peluru, tidak ada senjata, tidak ada prajurit siap perang melawan musuh. Karena kalau manusia saling mengasihi sungguh-sungguh, tidak ada musuh di bawah kolong langit ini. Yang ada adalah semua saudara. Jadi
Perang itu muncul, akibatnya adalah karena manusia tidak bisa saling mengasihi satu sama lain sungguh-sungguh. Jadi kalau sebuah negara persenjataannya makin canggih, kekuatan militernya makin canggih, itu membuktikan bahwa dia begitu takut. Kenapa? Merasa terancam. Sehingga mereka mempersenjatai diri dengan segala macam kekuatan senjata. Supaya orang lain takut. Itu tidak ada kasih di dalam diri orang itu. Tetapi hanya ada kebencian. Yesus Kristus datang. Ingin membuktikan kepada manusia bahwa senjata perang tidak berlaku. Membalas kejahatan dan kejahatan tidak berlaku. Itulah sebabnya Yesus Kristus mempraktekkan di atas kayu salib bahwa Yesus Kristus telah membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Itulah kasih. Itulah bukti kasih sesama manusia dengan sungguh-sungguh. Yesus Kristus mati di atas kayu salib bukan karena kita ini sedang berbuat baik atau hidup benar. Tetapi Yesus Kristus mati di atas kayu salib justru melihat diri kita yang penuh dengan dosa. Yesus melihatnya dengan penuh belas kasihan. Sehingga dia menukarkan dirinya kepada hutang dosa itu. Supaya orang-orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itulah bukti kasih itu. Saudara-saudara, saya ingin pada malam hari ini menarik renungan saya ini lebih sempit lagi. Sebenarnya kasih itu harus dipraktekkan dari mana sih? Dari mana memulainya? Sangat sederhana. Dimulainya terhadap Tuhan. Caranya bagaimana? Sederhana juga. Berhenti melakukan pelanggaran-pelanggaran dosa. Hanya itu. Siapa yang masih melakukan kesalahan dan sengaja melakukan kesalahan itu bukti tidak mengasihi Tuhan. Tetapi orang yang berjuang untuk tidak melakukan kesalahan, hatinya telah sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan. Jadi sederhana kan, berhenti melakukan kesalahan, berhenti melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat, hukum Tuhan. Sederhana. Yang kedua, bagaimana sih caranya mengasihi sesama? Tidak boleh memiliki dendam di dalam pribadi kita terhadap orang lain. Kalau ada masalah cepat diselesaikan. Tidak boleh menyimpan dendam, akar pahit. Sederhana kan? Kalau sederhana, ayo mari kita praktekkan. Kita buktikan kepada Tuhan dan terhadap sesama. Jangan-jangan kita beribadah, tetapi yang kita praktekkan bukan kasih Tuhan, tetapi kasih yang lain. Sehingga hidup kita tidak menjadi berkat. Justru kita mendukakan Roh Kudus. Hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Karena kita tidak tahu bagaimana mengasihi Tuhan. Dan kita tidak tahu bagaimana mengasihi sesama. Saya ulangi lagi sebelum saya akhiri renungan saya malam ini. Sangat sederhana mempraktekannya. Bukti mengasihi Tuhan adalah berhenti melakukan kesalahan-kesalahan terhadap pelanggaran Tuhan. Itu salah satu bukti. Bukti mengasihi sesama. Jangan menyimpan kesalahan atau dendam hati kita terhadap orang lain di dalam kehidupan kita. Kalau ada masalah, selesaikan.
supaya hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, bukan dikuasai oleh kedagingan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempraktekkan kasih yang terutama dan utama ini. Mari kita mempraktekkan kasih yang sama dengan itu, ialah sesama manusia. Kita mempraktekannya. Terhadap Tuhan kita jangan melakukan lagi pelanggaran-pelanggaran. Terhadap sesama kita tidak boleh menyimpan dendam. Dan mari kita mulainya dari diri kita, dari dalam keluarga kita, dari lingkungan kita. Sehingga dari sana tumbuh kebenaran firman Tuhan ini di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita. Sehingga di dalam situasi apapun, mari kita terus memiliki atau memegang teguh kepada perintah Tuhan ini. Yaitu mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih. Terima kasih untuk firman Tuhan bagi kami malam ini. Tuhan telah berbicara kepada kami di dalam aturan Tuhan, di dalam hukum Tuhan yang terutama dan yang utama, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus menolong kami, sehingga kami sungguh-sungguh mempraktekannya dan nama Tuhan dipermuliakan. Ampunilah kami kalau selama ini kami gagal, kami lalai mempraktekkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga tubuh, jiwa, dan roh kami tidak memuliakan Tuhan. Ampunilah kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menolong tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga kami boleh menggenapi firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman yang telah disampaikan. Kiranya kebenaran firman ini kita dapat praktekkan dalam kehidupan kita. Sebagai tanda ucapan syukur kita akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin yang menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Bagi hambanya yang bertugas, saya persilahkan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini kami sudah menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu.
Kiranya firman Tuhan ini boleh kami melakukan dalam kehidupan kami, dan kami boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dan bahkan segenap kekuatan kami. Dan kami juga saling mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai menjadi salur berkat bagi kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati dalam pelayanan dan juga dalam rumah tangganya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami menaikkan setiap pokok doa kami. Kami menyerahkan Tuhan khususnya anak-anak Tuhan yang mengalami lemah fisik pada malam hari ini. Khususnya kami menyerahkan Bapak Abednego, dan juga kami menyerahkan saudari kami Reta, Bapak Elsar yang saat ini mengalami lemah fisik. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri boleh menjamah dan menyembuhkan, dan setiap makanan, minuman, obat-obatan yang masuk dalam tubuh mereka, kiranya Tuhan Yesus boleh suci kuduskan sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan khususnya saudara kami Rachel yang saat ini berada di rumah sakit. Sanglah Tuhan, terbaring lemah oleh karena sakit. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Khususnya besok jam 9 pagi anakmu melangsungkan operasi tutup kolostomi Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon biar Tuhan boleh pakai setiap tangan-tangan dokter yang tanganin hamba-Mu sehingga operasi Tuhan besok boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan khususnya penyembuhan proses selanjutnya Tuhan boleh memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan setiap hamba-hamba Tuhan, para majelis dan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kami, terus menjaga, melindungi kami, dan jauhkan kami dari segala mara bahaya dan mara penyakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap POSPI, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, dan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di setiap POSPI, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri boleh memberkati, dan juga setiap jemaat yang ada di setiap POSPI, Tuhan tolong biarlah Tuhan sendiri boleh memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Tuhan saat ini, khususnya kami menyerahkan COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh pulihkan bangsa kami dari COVID ini, sehingga pemerintah dan juga setiap rakyat boleh dapat bekerja leluasa seperti biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan setiap keluarga kami yang jauh maupun dekat Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri boleh menjaga, melindungi mereka dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan boleh tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga menyerahkan untuk persembahan yang kami sudah berikan. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati persembahan ini sehingga boleh berguna untuk pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga khususnya TK dan TPA di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Kami menyerahkan khususnya saat ini masih dalam proses belajar dari rumah. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap anak-anak bersama orang tua. Kiranya orang tuanya Tuhan boleh memberikan kesabaran sehingga mereka boleh sabar menghadapi anak-anak mereka dalam proses belajar mengajar di rumah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid-Mu 2000 tahun yang lalu, yang berbunyi demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya mohon kita semua untuk bangkit berdiri. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sidang jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiran saudara untuk menerima berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan pencipta langit dan bumi menyertai kehidupan saudara dan saya dari saat ini seterusnya sampai Maranatha. Demi nama Yesus Kristus, orang-orang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu.